Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk masuk pada pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah dan membaca surah Al-Fatihah. Membaca dimulai. Ya, cukup. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan absen dulu. Ya, yang pertama adalah Ahmad Maulana, apakah hadir? Ya, yang kedua, ya selanjutnya adalah Ramadiva. Ya, alhamdulillah sudah hadir. Ya, di sini kita akan memasuki pembelajaran pada bab 5, yaitu adalah qada dan qadar. Apakah di sini ada yang memahami apa artinya qada dan qadar? Oh, tidak ada. Jadi saya jelaskan sedikit. Qada dan qadar dalam bahasa, secara bahasa, pengertian qada adalah ketetapan, ketentuan dan keputusan, kehendakan, hukum, pemberitahuan dan penciptaan. Sedangkan secara istilah, qada adalah ketetapan, ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradat dan kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Qada sebagai rencana Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan dan ukuran. Qada secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu berkaitan dengan makhluk yang telah ada pada zaman azali dan pastinya sesuai dengan iradatnya. Qada sebagai pelaksana rencana dari qada dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibilang kalau qada adalah ketetapan kepastian, kita diciptakan itu adalah qada, sedangkan qadar adalah hukum, peraturan yang harus kita jalani sebagai manusia. Ya, kita mempercayai hari kiamat, kita sembahyang, itu adalah salah satu qadar, peraturan atau ketetapan dan kepastian yang harus kita lakukan. Perpaduan antara qada dan qadar disebut dengan takdir. Takdir berlaku kepada semua makhluk hidup, baik yang telah meninggal, sedang maupun yang akan terjadi. Contohnya seperti ini. Allah berencana menciptakan seseorang hamba bernama Hasan. Itu adalah qada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memproses penciptaan Hasan ketika umur 4 bulan di perut ibunya. Diberi kepastian kapan Hasan akan lahir. Ditakar rezekinya, diukur rezekinya, diatur kapan matinya dan lain sebagainya berkenaan Hasan. Itu adalah qadar Allah. Jadi Allah berencana untuk menghidupkan janin yang ada di perut orang tua atau ibu. Itu contohnya seperti tadi di 4 bulan. Di 4 bulan itu rencana Allah adalah qada. Nah, sedangkan selanjutnya ialah Allah mengatur rezeki, kapan kita mati, kapan kita akan diberi rezeki, kapan kita akan diberi musibah, itu namanya qadar. Ya, dalam Al-Quran pun ada, sudah pasti ada tentang penjelasan tentang qada dan qadar. Salah satu contohnya ada di Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, yang berarti sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Di sini contohnya, jika seseorang mendapatkan sesuatu hal, itu kita tidak bisa mengubahnya. Contohnya kita sudah diberi hidung yang mancung atau yang pesek, dan kita ingin merubahnya menjadi yang mancung. Nah, itu sudah keluar dari qada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah termasuk hal-hal yang tidak baik. Seperti itu. Ya, ada juga di Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Yang berarti, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan kaum ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan
tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul, maka sungguhnya dia adalah yang sesat dan sesat yang nyata. Jadi kita kan sudah diberi ketetapan, sudah diberi suatu keharusan dalam menjalankan ibadah, mengimani Allah, mengimani Rasul. Nah, di situ kita tidak boleh menolak apapun atau menyekutukannya. Dan disitulah orang tuh akan merasa sesat jika mereka keluar dari ajaran Allah maupun Rasulullah SAW. Ya, apakah penjelasan dari Khodar dan Khodar ini dapat dipahami? Ya, jika tidak ada, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang macam-macam takdir atau Khodar dan Khodar. Jadi kita akan lanjut ke pembahasan tentang macam-macam takdir. Takdir adalah perpaduan atau gabungan dari Khodar dan Khodar. Takdir merupakan suatu ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia ataupun makhluk Allah. Jadi makhluk-makhluk yang ada di bumi, yang ada di luar bumi sekalipun, itu adalah makhluk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam takdir ada dua macam. Yaitu pertama adalah takdir mubram. Yang pertama adalah takdir mubram dan kedua adalah takdir mu'allaq. Yang pertama adalah takdir mubram, yaitu yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubram bersifat paten atau sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contohnya adalah kematian dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Seperti ada manusia yang dilahirkan dengan kulit sawo matang, sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih, berhidung pesek, bermata sipit dan lainnya sebagainya. Semua itu tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Dan itu tidak boleh dirubah oleh manusia. Yang kedua adalah takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir mu'allaq sifatnya fleksibel, sehingga manusia dapat merubah takdir atau nasibnya. Contohnya seperti ini. Raffi yang bercita-cita ingin menjadi dosen bahasa Arab. Maka untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun serta mendalami ilmu bahasa Arab atau mengambil kuliah pada jurusan bahasa Arab. Dan akhirnya Raffi berhasil menjadi seorang dosen bahasa Arab di sebuah perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Jadi takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah. Bagaimanapun caranya itu seharusnya tidak boleh diubah dan tidak dapat diubah. Sedangkan takdir mu'allaq itu dapat diubah. Rezeki kita dapat mencarinya. Dan jika kita ingin mencapai sesuatu kita dapat berusaha. Dan itu pun kita harus berusaha dengan bersungguh-sungguh. Ya, apakah di sini ada yang dipertanyakan? Jika tidak, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, karena tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya adalah perilaku beriman kepada Qadar dan Qadar. Orang yang beriman pada Qadar dan Qadar senantiasa selayaknya memiliki keimanan kepada rukun Islam yang secara utuh. Perilaku-perilaku itu dilakukan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang di sini saya akan menyebutkan perilaku-perilaku yang sering terjadi di sehari-hari. Yang pertama adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan atau disebut ikhtiar. Sebelum menyerah segala seseorang kepada Allah, setidaknya orang yang beriman kepada Qadar dan Qadar berusaha dan bersungguh-sungguh dahulu untuk mencapai keberhasilan atau sesuatu yang diinginkan. Yang kedua adalah menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Ya, atau disebut dengan tawakal. Setelah manusia berusaha, sebaiknya segala persoalan diserahkan kepada Allah. Mengapa demikian? Karena manusia adalah lemah, jadi tidak mungkin dapat mengatasi persoalan sendiri. Selain itu, manusia selalu perlu ketenangan batin. Maka sudah seharusnya bertawakal kepada Allah. Semua itu Allah lah yang menentukan lewat takdir dan tidak dapat ditolak oleh manusia. Jadi kita berusaha dulu, berusaha terus. Dan sehabis kita berusaha, kita serahkan apa yang kita usahakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan itu adalah takdir yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah selalu berterima kasih kepada Allah atau yang disebut bersyukur. Bersyukur adalah ciri orang yang tahu belas kasih baik yang datang dari sesama manusia maupun dari Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan akan ditambah nikmatnya dan jika tidak mau bersyukur akan mendapatkan azab. Oleh karena itu, selaku orang yang beriman kepada qada dan qadar, sudah selayaknya senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadi, jika kita mendapatkan suatu kenikmatan, suatu keenakan dalam dunia ini, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kita rezeki. Sebaliknya, jika kita mendapatkan sebuah azab, kita pun harus bersyukur. Karena Allah memperhatikan kita. Karena Allah memperhatikan kita, Allah sayang kepada kita, makanya Allah memberikan ujian kepada kita. Yang keempat adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, atau yang disebut dengan takwa. Takwa adalah simbol orang beriman, menjalankan rukun Islam yang berjumlah 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan berhaji bagi yang mampu. Cerminan orang yang beriman kepada qada dan qadar. Nah, jadi jika kita ingin mempercayai qada dan qadar, kita pun harus bertakwa kepada Allah. Ya, tentu saja dengan 5 rukun Islam tadi, yaitu syahadat sudah pasti. Karena setiap kita sholat, kita akan bersyahadat. Sholat, itu kita harus sholat. Puasa itu kita harus melaksanakan pada saat bulan Ramadan. Zakat tentunya, dan beribadah haji bagi yang mampu. Jika kita mampu, kita harus berhaji. Yang kelima adalah rela dan menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut qanaah. Menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas merupakan bentuk beriman kepada qada dan qadar. Kerelaan yang disadari sudah ditakdirkan dari Allah akan diterima tanpa sedikit pun mengeluh dan atau membanding-bandingkannya kepada orang lain. Jadi kita harus menerima apapun itu, sekecil apapun kita harus menerima dan bersyukur. Karena jika kita menerima dan tidak membanding-bandingkan dengan Allah, kita tuh tidak mengeluh gitu kan. Jadi itu adalah suatu hal yang baik. Yang keenam adalah tahan godaan atau sabar. Sabar dalam menahan segala sesuatu dari godaan nafsu duniawi juga merupakan perilaku orang yang mengimani adanya qada dan qadar. Dia menyadari atau di dunia penuh godaan dan ujian. Biasanya sikap orang tersebut tidak mudah terpengaruh oleh rayuan dunia yang glamor. Jadi kita tuh harus sabar terhadap apapun itu. Jika kita mendapatkan rezeki yang lebih, kita tuh harus sabar menahan godaan nafsu kita. Kita harus memantingkan keperluan-keperluan kita dulu. Ya, apakah di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, bisa kita sudahi pembelajaran pada hari ini. Kita sudahi pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.